Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'da. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpah nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sedianya Pak Haji Amto yang mengisi, tapi beliau sedang lagi sakit ya. Oh, jatuh. Ya, sebelum jatuh dari motor udah sakit duluan. Kadang pusing terus dia ke kantor, jatuh di ruang terus. Sekarang di rumah apa di awal? Baik, mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sehat ya. Bagi jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke buku tentang bagaimana kita menjejaki jejak para waliullah. Kita sudah sampai ke bagian yang hampir terakhir. Di sini ada bab yang namanya obat hati. Jadi ternyata para ulama sudah mendeskripsikan bahwa yang namanya penyakit itu tidak hanya menghinggapi tubuh secara fisik, tapi juga penyakit bisa menghinggapi hati. Hati dalam arti bukan hati yang secara fisik ya, bukan hati ada daging di dalam dada kita, tapi hati ini adalah penyakit yang dimaksud adalah penyakit rohani. Karena manusia terdiri atas dua bagian, kita sama-sama tahu. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah ruh. Kalau penyakit jasad tentu kalau ada yang sakit kita akan datang ke dokter, kan, ke tabib dan sebagainya untuk mencarikan obatnya dan mengobati penyakitnya. Tapi kalau yang sakit adalah hati, maka tentu kita tidak mungkin datang ke dokter, berobat ke tabib, kemudian dokter, hati saya sakit. Kenapa? Karena macam-macam lah. Baik, bahkan mengenai obat hati ini para ulama sudah membuatkan, khususnya di Indonesia ya, membuat bait-bait syair yang sering kita dengar dan sangat dikenal. Bahkan sampai hari ini kita sering dengar ada yang apa? Tombu hati ya, untuk tombu hati itu kan ada. Itu merupakan bait-bait syair para ulama supaya kita mudah mengingat apa aja sih namanya obat hati kalau kita sedang sakit, hati kita lagi sakit. Jadi para ulama mengajarkan kepada kita, ada syairnya tombu hati.
Ada berapa perkara? 5. Hafal semua kan? Karena dibuat syair. Kalau nggak dibuat syair, emang hebatnya gitu para ulama zaman dulu itu banyak hal-hal yang seperti itu dibuat syair sehingga masyarakat bisa mudah mengingatnya. Tombu ati iku ono 5 perkarane. Ada 5 hal yang bisa kita jadikan untuk mengobati hati kita yang sedang gundah gulana gitu kan. Yang sedang kebingungan, yang sedang pedih atau perih. Yang pertama apa? Kaping pisan maca Quran lan maknane. Nah, ini yang pertama. Itu membaca Al-Quran ini merupakan sebuah hal sunnah yang dilaksanakan, dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, para tabi'in, para imam kita, bahwa mereka itu semua betul-betul mencintai Al-Quran, membacanya setiap hari dan merenungi maknanya sehingga bisa mengimplementasikan ajarannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seorang sahabat yang terkenal kaya raya, yang bahkan sampai sekarang hartanya itu tidak habis. Siapa? Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Beliau itu setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha yang sukses, yang begitu tentu saja sibuk ya, tapi masih sempat setiap malam khatam Al-Quran di dalam sholat. Bukan membaca kayak kita, di dalam sholat khatamnya. Bayangkan betapa lamanya beliau sholat. Di dalam sholat beliau khatam Al-Quran. Kenapa? Karena beliau, para sahabat dan juga para ulama, kita yakin bahwa satu-satunya petunjuk hidup, ya tentu kita juga harus yakin ya, adalah Al-Quran yang harus nantiasa kita baca. Kalau kita berkaca dengan diri kita sendiri, tentu kita sangat jauh dengan mereka. Mungkin sebagian dari kita bahkan jarang-jarang baca Al-Quran ya. Kalau sempat doang gitu. Bilangnya sibuk, padahal pasti tidak sesibuk Utsman bin Affan. Tapi toh kita tetap kalah jauh dengan beliau dalam hal frekuensi membaca Al-Quran. Belum lagi tentu kalau beliau karena orang Arab ya, beliau paham makna bacaannya, sementara kita, banyak dari kita yang membaca tapi sayang tidak memahami maknanya apa. Nah, itu tentu saja PR juga bagi kita semua ya, termasuk diri saya sendiri. Kita harus terus berusaha untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran sesekali gitu, diiringi dengan membaca maknanya, membaca tafsirnya, supaya kita bisa mendapat pelajaran darinya. Karena kalau hanya membaca aja tanpa memaknai maknanya, rasa-rasanya ya kurang greget. Sehingga dibiasakanlah kalau membaca Al-Quran, baca yang ada terjemahannya, ada tafsirnya. Jangan Al-Quran yang polos. Karena kalau Al-Quran yang polos, ya tentu tidak bisa dibaca terjemahannya. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Quran lan maknane, termasuk juga maknanya, supaya bisa meresap ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua apa? Salat malam. Terus saja salat malam ya.
Sebetulnya sholat malam ini intinya sama dengan membaca Al-Quran ya. Kalau kita simak surat apa itu? Al-Isra ayat berapa itu? Ya, ingat nggak? Tentang salat tahajud malam. Jadi satu-satunya salat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah salat tahajud. Tidak ada salat sunnah lain disebutkan dalam Al-Quran. Salat qabliyah, ba'diyah nggak ada dalam Al-Quran. Salat duha nggak ada dalam Al-Quran. Salat isyraq nggak ada. Satu-satunya yang disebut namanya di dalam Al-Quran salat sunnah adalah hanya salat tahajud, yang menunjukkan betapa pentingnya salat tahajud itu, salat malam tadi ini sebagai obat hati yang kedua. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Maka laksanakanlah salat tahajud, qiyamul lail, salat malam, supaya kita bisa mendapatkan maqaman mahmuda. Ya kan, maqaman itu adalah maqam atau kedudukan mahmuda yang mulia. Nah, jadi kedudukan yang mulia di mana? Di sisi Allah maupun di mata manusia. Dari ini sudah terbukti ya. Kalau kita rutin melaksanakan sholat tahajud, sebetulnya kalau kita bedah ayat tadi itu paling tidak ada empat manfaatnya kita melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama tadi itu maqamah mahmuda, kemudian dilanjut ayatnya apa? Asa rabbuka minal laili fatahajjad bihi nafilah, ya, nafilah sebagai tambahan, nafilah talaka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Itu yang pertama. Yang kedua, waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, kita diminta berdoa, rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam pintu masuk yang terbaik. Nah, ini luar biasa nih ayatnya. Dan keluarkanlah aku dari pintu keluar juga yang terbaik. Jadi saat kita mempunyai masalah seberat apapun, Allah akan bantu kita carikan solusinya dengan solusi yang terbaik. Jadi bukan solusi yang menimbulkan masalah baru. Kayak sekarang nih Donald Trump lagi bingung nih. Gara-gara menerapkan tarif 134% pada Cina. Nah, dia sendiri yang rugi, yang bingung. Itu namanya dia mencari solusi tapi timbul masalah baru. Harusnya kita mencari solusi yang tidak menimbulkan masalah. Nah, tag lainnya pengadilan apa tuh? Mengatasi masalah tanpa masalah. Tag lainnya seperti itu ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Nggak kayak Amerika yang mengatasi masalah, timbul masalah baru sekarang. Dia di demo sama rakyatnya, baru sekarang tuh Amerika di demo sama rakyatnya habis-habisan. Karena apa? Karena harga-harga barang sekarang naik semua. Gara-gara apa? Gara-gara dia menerapkan tarif import kepada 75 negara di seluruh dunia. Jadi dia ngelawan seluruh dunia itu. Tapi berani juga dia, hebat juga berani. Semua disikat sama dia. Terakhir direvisi katanya ditunda. Belum juga ya, tunda 90 hari. Kecuali Cina yang masih dikenakan tarif.
Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi salat tahajud yang pertama itu tadi kita akan punya kedudukan yang tinggi, yang mulia. Yang kedua, kita bisa keluar dari masalah tanpa menimbulkan masalah, atau kita bisa masuk ke dalam sebuah kondisi yang terbaik juga tanpa menimbulkan masalah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah bagi kami pemimpin yang menolong. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalau kita jadi pemimpin yang menolong orang lain, atau kalau kita tidak jadi pemimpin maka kita akan ditolong oleh pemimpin di tempat kita berada. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu dahsyatnya yang namanya salat malam ya, atau salat tahajud. Tapi inti dari salat tahajud itu sendiri sebetulnya adalah yang membaca Quran, kembali lagi. Wa Qur'anal fajri. Jadi Quran di waktu fajar atau waktu menjelang subuh di saat salat tahajud itu. Jadi inti dari salat tahajud itu adalah membaca Al-Quran. Itu sebabnya yang tadi saya ceritakan, Utsman bin Affan, sahabat Utsman, itu khatam Al-Quran di dalam salat malamnya setiap hari, karena beliau mengamalkan ayat ini. Kalau kita kan salat tahajud paling rakaat pertama baca apa? Kuliah. Ya, rakaat kedua kulhu, yang apa-apa juga sih, bagus itu ya. Nah, yang penting kan sholat tahajud daripada tidur gitu, enggak. Cuman kalau mau pengen betul-betul ayat yang tadi itu nempel ke kita, nanti kita dapat kedudukan yang mulia, dapat bisa keluar dari segala permasalahan, dan selalu ada pertolongan di saat-saat kesulitan dan sebagainya. Maka sholat tahajud lah ya, kalaupun enggak khatam Al-Quran, mungkin bacalah ayat yang agak panjang, tapi kita khusyuk dalam membacanya dan memahami maknanya. Nah, intinya seperti itu. Jadi enak saat membaca salat tahajud itu kalau kita baca dan paham maknanya. Jadi jangan cuma baca yang kul-kul itu aja, tapi ya sesekali kalau salat tahajud bacanya wal fajri gitu. Kalau nggak hafal ayat yang panjang ya dari Al-Baqarah misalnya, ya, wal fajri atau Sabbihis yang kita mungkin hafal, atau surat-surat lainnya lah, tapi tentu dengan makna. Diusahakan supaya saat-saat betul-betul kita meresapi setiap gerakannya dan setiap bacaannya. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nah, kumpul bersama orang yang soleh. Ini sangat penting juga, ini pelajaran kita dari para ulama bahwa di dalam hidup ini kita harus mencari teman yang soleh, teman yang baik, berkumpul dengan mereka. Karena apa? Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Orang kalau sering nongkrong di masjid pasti akan ketularan kelakuan orang-orang masjid. Apa kelakuan orang masjid? Ya kalau adzan langsung sholat jamaah, kan. Habis sholat mungkin baca Quran. Habis itu kalaupun ngobrol yang baik-baik kan gitu. Nggak ada di masjid itu ceritanya orang mabok-mabokan misalnya, nggak ada. Atau orang main judi, nggak ada ceritanya di masjid. Jadi minimalnya kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu definisi yang paling gampang adalah yang bergaul sama orang-orang masjid. Kalau lebih luas lagi, sebetulnya kita bergaul dengan para ulama, orang soleh. Supaya apa? Kita ketularan ilmunya, ketularan mendapatkan berkahnya. Nah kalau itu orang soleh kan manusia juga. Terkadang butuh bercanda. Karena di masa Nabi SAW, nih saya cerita sedikit, di masa Nabi itu kalau makan kurma nih keliling ya. Ada Nabi
ada para sahabat yang lain itu Nabi suka bercanda sama Sayyidina Ali. Dimakan kurma. Ali itu kalau makan kurma, habis makan kurma telan habis kurmanya, itu bijinya ditaruh di hadapan Nabi. Bijinya. Makan. Sehingga apa? Dari sudut para sahabat, habis itu Ali bercanda. Ternyata Nabi doyan juga kurma ya. Yang lain mah bijinya cuma sedikit, ini bijinya numpuk gitu. Jadi Nabi dan para sahabat juga suka bercanda ya, tukang bercanda. Nah, kelihatan jadi kalau yang lain tumpukan bijinya itu sedikit, nah di depan Nabi tumpukan bijinya kan banyak. Kenapa? Karena ya dicampur sama bijinya punya si Ali sendiri gitu. Habis makan Ali kurmanya ditelan, bijinya taruh di depan Nabi. Taruh di depan Nabi. Kan kurang ajar itu. Nah, itu udah bercanda. Tapi Nabi mengatakan lagi, ya, nggak mau kalah juga Nabi. Kata Nabi, yang lain ya kan bijinya kagak dimakan. Nah lu dimakan kurma sama biji-bijinya tuh gak ada biji daripada dia. Jadi emang bercanda seperti itu udah biasa itu, hal-hal yang seperti bercanda. Bahkan ada yang kadang keterlaluan bercandanya. Ada juga tuh yang namanya siapa tuh sahabat bercanda. Jadi ada orang, ada tamunya Rasulullah datang dari jauh bawa onta, berapa ekor gitu onta. Begitu lagi bertamu di Nabi, lagi ngobrol di dalam, ada seorang sahabat yang iseng keluar. Ada sahabat yang kumpul-kumpul di situ kan. Tadi kata Nabi bilang itu ontanya tamu disembelih satu katanya, nanti buat makan-makan gitu. Wah yang bener lu. Bener, wah masa gua bohong katanya. Tadi berasal dari belakang gua ketemu Rasulullah begitu. Disembelih lah dia, dibikin dimakan-makan. Setelah itu masak segala macam, begitu tamunya udah selesai, bertamu keluar, udah kaget, onta saya mana gitu. Nabi juga kaget loh, kamu tadi bawa onta? Iya gitu. Terus para sahabat, ya Rasulullah, bukannya tadi engkau yang beritakan? Enggak kata Nabi. Wah kurang ajar nih. Si Anu siapa itu namanya itu? Hah? Nu'man, lu kurang aja gue dibohongin di Nu'man. Itu dikejar sama sampai ngumpet dia. Nabi sampai ikut kejar. Kamu harus, akhirnya Nabi lah mengganti ontanya itu, coba bayangin. Ya, betapa kurang ajarnya itu orang-orang ngerjain Nabi. Tapi kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya juga penuh dengan canda. Itu bukan kehidupan yang kaku, yang memang tidak ada candanya, maksudnya bercanda. Nenek-nenek pernah dicandain juga sampai nangis sama Nabi, pernah. Nenek datang, ya Rasulullah doain, tolong doakan aku supaya masuk surga. Kata Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek kayak gitu. Nenek nangis. Nah, tapi Nabi nggak bohong, yang benar di surga nanti nenek muda lagi. Oh gitu, kirain aku nggak bisa masuk surga gitu. Jadi memang ya bercanda kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan. Cuman ya asal jangan kebablasan aja. Kayak tadi si Nu'man itu kebablasan itu. Ontanya siapa dipotong. Baik jamaah subhanahu dalam Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mana tadi kita baca Al-Qur'an, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Betul sekali ini, bergaul dengan orang soleh supaya kita ketularan soleh. Karena ada hadis yang mengatakan kalau kita bergaul dengan pandai besi, maka kita akan ketempelan baunya, bau bara, bau asap. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan ketempelan wanginya. Walaupun kita mungkin nggak pakai minyak wangi tersebut atau nggak membeli minyak wanginya, karena kita berteman dengan tukang minyak wangi, ya kita akan ketularan wanginya. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, memberikan sebuah contoh atau ibarat bagi kita bahwa kalau kita bergaul ya kita harus pilih teman. Jangan sampai teman itu membuat kita sehingga terkesan kita kelompoknya mereka. Padahal kita adalah orang baik-baik, misalnya orang masjid yang sering bergaul di masjid, kadang-kadang suka nongkrong di warung, nah misalnya di mana warung itu masyarakat pada tahu,
itu terkadang dipakai untuk tempat minum-minum atau berjudi, ya ujung-ujungnya kita jadi terkesan kita ya, ikut dari kelompok mereka. Seperti itu Nabi mencontohkan. Baik, kemudian selanjutnya apa lagi? Ada 5 ya. Puasa. Weteng ingkang luwe. Sebagaimana kita sudah laksanakan kemarin itu, jadi memang perut yang kosong itu bisa menahan hawa nafsu. Sebabnya kita setahun sekali dipaksa dalam tanda petik ya, dipaksa oleh syariat untuk melaksanakan puasa. Puasa bukan sesuatu yang ringan, puasa itu sesuatu yang berat kita laksanakan, karena yang terbiasa kita makan, sehingga kita harus menyetop makan, kita harus menyetop minum dan segala aktivitas yang membatalkan puasa demi untuk mengontrol hawa nafsu kita. Sebagaimana pernah ya, kita ketahui, diceritakan kisahnya dari para ulama bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya nafsu. Si nafsu ini memang punya sifat yang membangkang pada perintah Allah. Waktu si nafsu dipanggil oleh Allah, pernah ditanya, "Hai nafsu, man ana wa man anta?" Kata Allah, "Siapa aku dan siapa kamu?" Kata nafsu bilang, "Ana, anta. Gue, lu." Gitu. Gitu jawabannya. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka selama 1000 tahun. Neraka panas yang membara. Kemudian setelah 1000 tahun diangkat, ditanya lagi, "Man ana, man anta?" Siapa engkau, siapa aku? Jawabannya masih sama. Aneh-aneh, lu. Cemplungin lagi ke neraka. Kali ini neraka dingin. Jadi neraka itu ada neraka yang panas, neraka yang dingin, kayak di kutub gitu, membeku dingin. Terlalu di neraka dingin 1000 tahun lagi. Kemudian diangkat, ditanya lagi, jawabannya masih sama. Lu, gue. Yang terakhir dicemplungin, dihukum lagi 1000 tahun ke dalam neraka lapar, namanya neraka lapar. Di mana di neraka itu tidak diberi makan sama sekali. Nah, barulah si nafsu ini menjerit-jerit, meminta ampun, tobat. Nggak tahan ya. Jadi dengan panas neraka dia tahan, dengan dingin dia tahan. Begitu dikasih lapar, dia menjerit-jerit tidak tahan. Minta ampun dan bertobat. Akhirnya setelah diangkat dari neraka lapar itu, tanya sama Allah, "Man ana wa man anta?" Siapa kamu, siapa aku? Baru dia menjawab dengan benar, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu." Oh, jawabannya baru benar. baru kamu lulus. Berarti kelemahan kamu adalah lapar. Nah, itu. Maka Allah ciptakan, Allah perintahkan, syariatkan kepada kita untuk berpuasa dalam rangka dia mengontrol nafsu tadi itu. Kalau nggak berpuasa, nafsu kita terus menerus dibiarkan merajalela, kita tidak akan pernah, minimalnya setahun sekali minimalnya. Syukur-syukur kalau bisa kita istiqomah melaksanakan Senin Kamis misalnya, Ayyamul Bid itu lebih baik. Tapi minimalnya setahun sekali, 30 hari, 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan. Kita dipaksa oleh syariat supaya kita bisa belajar mengendalikan hawa nafsu dan menjadi orang yang bertakwa. Weteng ingkang luweh, terus zikir. Nah, zikir ingkang suwe. Perutnya lapar, kemudian zikirnya adalah agak lama. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang ya jamaah kita sayang sekali gitu. Begitu assalamualaikum langsung cus. Ya kecuali kalau lagi buru-buru ya, kalau lagi buru-buru mungkin ada hajat tertentu dan sebagainya, oke lah. Tapi kalau tidak lagi buru-buru, ya berusaha untuk paling tidak habis sholat itu berzikir dulu kepada Allah. Karena Rasulullah mengajarkan berbagai macam zikir yang tentu sebaiknya disunahkan untuk kita untuk membacanya dalam rangka
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya ya, padahal kalau yang terbaik adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Kalau dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk berzikir. Ayatnya masih ada ingat? Terus bukan Ali Imran ya nanti ini. Yang ada apa namanya? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Itu diperintahkan untuk berzikir pada saat kita kondisi berdiri, wa qu'udan pada saat kondisi duduk, wa ala junubihim pada kondisi saat kita berbaring. Kita diperintahkan untuk berzikir terus kepada Allah dalam kondisi apapun. Jadi sambil duduk, sambil ngantuk mungkin, nah berzikir. 190 ya. 191. Itu diperintah oleh Allah. Kapan pun kita berzikir mengingat, senantiasa mengingat ciptaan Allah. Jadi jangan mengingat zat Allah. Nah, sekarang tuh ada perdebatan tuh panjang lebar mengenai Allah itu. Apakah di atas arsy atau enggak di atas arsy? Gitu kan, macam-macam lah, ngapain gitu ngedebatin kayak gitu, kayak kita tahu aja. Mendingan perintah Al-Qur'annya jelas, ingat ciptaan Allah. Gitu. Wa ala junubihim wa yatafakkarun, nah selalulah berpikir fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi senantiasa kita pikirkan, kok bisa ya cuaca kadang hujan, kadang panas. Allah tuh kok luar biasa menciptakan hal seperti ini. Nah, gitu-gitu. Kita selalu renungkan, kok bisa kita makan durian habis itu bau gitu misalnya. Jadi di dalam setiap apa yang kita laksanakan, setiap hari kita lakukan itu selalu kita renungkan bahwa di dalam itu semua ada hikmahnya. Semua itu adalah Allah sudah ciptakan dengan sedemikian rupa, teratur gitu. Bahkan kalau kita senang, kalau saya senang ngelihat-lihat video yang unik-unik gitu. Kayak misalnya bagaimana sih cara kawin berbagai binatang, itu aneh-aneh tuh. Kepikiran, kadang-kadang saya mikir, ya Allah kok bisa aja gitu kepikiran. Itu namanya anglerfish, itu ikan di laut dalam, anglerfish namanya. Itu kalau kawin, itu nyatu seumur hidup sama pasangannya, nggak lepas-lepas lagi, kawinnya nempel itu. Coba, kok bisa kepikiran? Kadang-kadang saya bisa ya Allah tuh kepikiran. Heran. Jadi jantan sama betina nih anglerfish, namanya ikan laut dalam. Kalau kawin, jadi jantan sama betina tuh nempel gini, habis nempel udah nggak lepas lagi tuh sampai mati, seumur-umur nempel terus. Bisa kepikirannya gitu. Ada juga yang kawin dengan dirinya sendiri, ya itu namanya hermaprodit. Tapi kawin nggak punya pasangan, kawin dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu punya alat kelamin jantan, punya alat kelamin betina. Gitu. Ada yang bisa begitu. Macam-macam kadang-kadang kita nggak kepikir kok bisa ya. Allah tuh menciptakan berbagai macam bentuk supaya gimana caranya makhluk hidup di bumi ini bisa berkembang biak. Karena kalau tidak punya cara reproduksi, maka dia tidak akan survive, tidak akan bisa berkembang biak dia. Beda sama robot, ya, sehebat apapun robot yang diciptakan oleh manusia, nggak bisa dia berkembang biak sendiri, yang bisa, nggak bisa. Robot sekarang kan banyak macam-macam itu tuh. Udah ada yang bisa lari, bisa jalan, bahkan udah bisa salto, bisa nari-nari, robot udah canggih. Tapi ada nggak bisa yang reproduksi sendiri? Nggak bisa. Canggih-canggihnya robot nggak mungkin. Jadi hanya makhluk ciptaan Allah lah yang bisa bereproduksi sendiri, mandiri reproduksi, dan dia tahu caranya. Kadang-kadang saya tuh bingung. Kalau manusia kan punya akal ya. Kalau kucing kan nggak punya akal. Coba, kok tahu caranya bikin anak tuh sampai itu? Siapa yang ngajarin coba? Kok tahu caranya tuh begitu? Ayam kok tahu caranya begitu? Ular tuh kadang-kadang ular. Saya mikir ular gimana caranya, kan beda kalau ular. Kok tahu caranya begitu tuh yang ngajarin siapa? Coba. Mereka kan nggak punya akal.
Jadi luar biasa Allah menciptakan. Makanya kita disuruh untuk berpikir terus, perintahkan. Punya rasa cinta ya. Ya nggak tahu kita gimana kalau bisa tahu gitu. Kok caranya gitu bisa tahu gitu. Pasangannya gitu kan. Siapa yang ngajarin itu? Nggak tahu. Basic instinct. Hah? Basic instinct. Basic instinct. Kok beda cara kawinnya ular sama cara kawinnya kucing misalnya? Kok tahu caranya begitu basic instinct? Gimana? Ikan tadi kok tahu ini harus nempel, gandeng terus umur hidupnya itu nggak lepas-lepas, sekali gandeng. Ada lagi yang ngeri itu cong-corang, kok cong-corang? Hah? Apa? Iya, habis kawin dimakan sama betinanya. Coba, jadi cara kawinnya tuh gitu, kawin bisa dimakan betina hidup-hidup. Makan habis coba. Kok tahu caranya tuh begitu? Yang ngajarin siapa? Ya memang begitu natur alamnya begitu, bukan parah, memang caranya begitu. Kalau nggak gitu nggak bisa punya anak. Ayo, gimana? Kalau nggak gitu nggak bisa punya anak. Memang diciptakan caranya begitu. Nggak bisa dengan cara lain. Kalau nggak dimakan nggak punya anak dia. Kalau salmon itu habis bertelur mati dia. Nah, kalau salmon habis bertelur mati, macam-macam. Kok bisa Allah tuh menciptakan macam-macam, tapi ini bisa berproduksi, gitu. Sehingga berkembang. Nah, kita diperintahkan untuk memfikirkan itu. Berzikrillah itu bukan sekedar membaca subhanallah, bukan, itu minimal. Habis sholat kita baca itu. Tapi senantiasa kita dalam saat duduk, berdiri, berbaring, fikirkan ciptaan Allah. Bisa ya ada awan bergerak, ada petir, kok bisa? Sekian ribu volt, dan sebagainya. Saya tadi senang macam-macam yang unik-unik itu, senang saya lihat nonton videonya. Oh, lagi. Hah? Yang telanjang. Jadi kita ternyata jadi gini, karena sekarang itu orang itu lagi terobsesi untuk bagaimana bisa hidup di luar bumi. Terobsesi manusia itu sekarang. Kenapa? Karena bumi ini udah penuh, sudah tua gitu kan, sudah. Kalau bumi ini habis, masa waktunya gimana? Matahari habis, sinarnya gimana? Kira-kira gitu. Jadi manusia itu sekarang lagi berpikir gimana mencari planet lain di luar bumi yang bisa dihuni. Kadang-kadang saya mikir kalau kayak gitu, gimana dengan binatang-binatang yang seperti tadi itu, gimana caranya gitu loh. Bisa, jangan-jangan kalaupun nanti manusia menemukan bumi yang lain, nah, berarti akan ada beragam macam cara makhluk-makhluk itu bisa bereproduksi. Karena kalau enggak ya nggak bisa. Bahkan kalau kita pikir sel-sel kita aja, sel-sel kita ya, mungkin bereproduksi tadi itu satu hal. Tapi yang hal lain adalah sel-sel kita sendiri kok setiap saat membelah. Dan itu nggak berhenti sampai kita mati. Sel kita tuh selalu membelah, sehingga itu sebabnya kita bisa tumbuh. Dari tadinya orok, bayi, jadi sampai segede ini. Karena apa? Selnya membelah terus. Sel kita tuh dari satu sel jadi 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, dari 8 jadi 16, terus membelah 2. Nah itu yang ngajarin dia untuk membelah itu siapa? Kok bisa tahu dia harus membelah dirinya sendiri supaya makin lama makin banyak dan tumbuh. Jadi kalau kita nggak senang baca gitu, sehingga ya kalau Pak ilmuwan murni yang nggak percaya dengan punya keimanan kepada Allah ya, itu adalah proses alami gitu aja dia menjawab. Kok bisa proses alam itu mengajarkan sesuatu yang dahsyat seperti itu, yang luar biasa seperti itu? Ya kan? Kalau kita orang beriman ya, ini bukan proses alam namanya, ini adalah ada yang mendesain, ada yang mengatur, memang harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa. Kalau sel tubuh makhluk hidup itu tidak membelah, ya kita dari dulu bayi-bayi aja, nggak gede-gede gitu, bayi terus. Nggak tua-tua, nggak gede-gede. Hah? Membelahnya juga seimbang. Waktu dia membelah itu, kok tahu yang di sebelah sini jadi hidung, yang sebelah sini jadi mata. Padahal selnya sama. Yang sebelah sini jadi kaki, ini jadi tangan. Terus membelah. Luar biasa itu. Ya sehebat-hebat manusia tidak akan bisa membuat hal yang seperti itu. Kalau kita lihat robot tercanggih saat ini dan mau sampai dengan kapanpun saya yakin tidak ada robot yang bisa tumbuh sendiri.
ngegedein sendiri kemudian tua dan mati, nggak ada. Yang namanya robot diciptakan ya segitu-gitu aja, robot secanggih apapun ya begitu. Tidak akan ada robot yang nanti bisa tinggi sendiri, membelah, bisa mereplikasi dirinya sendiri gitu, bereproduksi, nggak ada, nggak akan mungkin ada. Karena ya, begitulah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita diperintah untuk senantiasa berzikir, lidah kita berzikir minimalnya di dalam sholat, dan kemudian hati kita juga senantiasa merenung tentang bagaimana ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan beragam dan berbagai macam, yang semuanya itu dalam rangka untuk tentu saja kesejahteraan dari umat manusia itu sendiri, karena kitalah sebagai khalifah di muka bumi yang memang kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk bisa memakmurkan bumi dan mengeksplorasi apa-apa yang sudah Allah sediakan untuk kebutuhan kita dalam untuk survival ya di bumi ini. Baik jemaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan? Kayaknya udah pada paham semua. Fungsi Al-Quran itu banyak sekali ya. Kalau kita menemukan itu, awalnya kan cuma baca aja, suruh mendekat aja gitu dengan Al-Quran gitu ya. Iya. Tapi setelah mau mendekatnya, dan itu baru tergali semua tadi kepentingan hidupnya gitu ya. Iya betul. Jadi apa ya, hubungannya dengan yang disebut dengan Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup gitu ya. Jadi sebenarnya manusia itu suruh mencari kehidupannya ya di dalam Al-Quran itu gitu ya, macam seperti itu gitu. Ya. Jadi namanya hudan linnas, petunjuk bagi manusia, Al-Quran itu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan petunjuk itu kalau kita tidak paham bagaimana membacanya? Sama kayak orang lagi perjalanan, ya kan? Orang pakai Google Map dengan nggak pakai Google Map. Google Map-nya ada, tapi orang nggak tahu cara pakai Google Map gimana gitu. Ya kan? Kan Google Map ada cara bacanya, nggak tahu. Oh ini ternyata harus belok kiri, ini harus belok kanan, ini harus muter ke sana. Oh di depan itu ternyata macet, warnanya merah dan sebagainya. Kalau orang nggak bisa baca Google Map, ya percuma. Artinya dia akan tersesat juga gitu loh. Nah itu Al-Quran ada di bawah ya kan, tapi dia nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, nggak pernah direnungi maknanya. Sama kayak orang itu, Google Map. Kita punya HP, di dalam HP ada Google Map. Google Map-nya nggak pernah kita pakai. Kalau kita naik motor atau naik mobil, ya ada kita nanya sama orang-orang gitu kan. Ya kalau ada orang, kalau nggak ada, kita bingung kalau nyari alamat. Padahal Google Map ada, bisa dibuka. Kalau yang tahu caranya, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, Qurannya ada, tapi jarang dibuka, jarang dibaca. Kalaupun dibaca, nggak tahu maknanya, nggak tahu ininya, sehingga ya begitu-begitu aja gitu ujungnya. Kita tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan ajaran Al-Quran kalau kita sendiri tidak paham dengan makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi memang kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran, karena itu bagian dari sunnah tentu saja ya. Kadang-kadang ada orang yang kita tahu lah, orang yang mengatakan wah itu nggak nyunah misalnya gitu kan, Ustadz sunnah, Ustadz bid'ah. Padahal kalau kita mencontoh kehidupan Nabi, sunnah yang pertama kali harus kita laksanakan adalah sunnah hafal Al-Quran. Coba kita lihat, Nabi hafal Quran, sahabat hafal Quran, para imam, tabi'in hafal Quran, semuanya hafal Quran. Kita hafal Quran? Enggak, berarti kita nggak nyunah, tidak melaksanakan sunnah. Nabi paham Quran, sahabat paham Quran, para imam paham Quran, kita paham Quran? Enggak, artinya kita tidak melaksanakan sunnah Nabi. Justru itu sunnah Nabi yang paling pokok, menghafal Quran dan memahami isi Al-Quran. Supaya dari situ barulah kita berkembang ke hal-hal yang lainnya. Karena yang pokok intinya ya di situ. Itu sebabnya kenapa Nabi dan para sahabat itu hafal Quran dan paham Quran, karena inti pokok ya di situ. Yang bisa menyebabkan semuanya mengubah kehidupan kita. Itu. Jadi memang ya semuanya kembali kepada Al-Quran.
bagaimana hati supaya tenang. Sholat tahajud sendiri adalah Al-Quran, yang dzikir itu adalah perintah Al-Quran juga, bergaul dengan orang yang baik juga perintah Al-Quran juga, dan sebagainya. Kembali semuanya berdasarkan pemahaman kita tentang Al-Quran. Kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.